Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung, GERD dan anxiety ya. Jadi seperti di video-video sebelumnya saya sering ya, dari saya awal buat video itu saya seringnya itu sharing, terus berbagi informasi yang saya tahu, terus berbagi pengalaman ya. Jadi inginnya di pembuatan video itu saya niatnya baik, ingin membantu yang masih awam-awam, yang masih sensasinya masih parah ya. Saya tujuannya hanya itu. Soalnya apa? Saya pernah di posisi seperti yang kalian ya, seperti yang kalian yang mungkin sensasinya masih banyak sekali ya. Jadi saya ingin membantu biar kalian tuh nggak terlalu lama terkena asam lambung yang masih awam itu, biar tahu oh gini toh ternyata, nah itu tujuan saya ya. Jadi nggak ada tujuan lain, saya cuma ingin membantu, cuma ingin ayo kita belajar bersama tentang asam lambung, GERD dan anxiety ini, yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami, yang sesuai yang pernah saya rasakan ya, pasti akan saya share, akan saya bagikan melalui video dari channel YouTube Aslamku ini ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa like, subscribe ya kalau yang suka, kalau yang nggak suka nggak usah ditonton gitu ya. Ya, jadi ambil baiknya saja gitu ya. Yang jeleknya ya nggak usah lah. Jadi yang mau saya bahas di video kali ini itu, teman-teman semua itu yang sering dikeluhkan ya. Itu apa? Ya, mau saya bahas di video kali ini. Yang sering dikeluhkan itu biasanya ini ya, keliengan. Itu satu, keliengan. Terus saya bagaimana? Apakah dulu pernah keliengan? Ya, keliengan bukan kok pernah. Saya dulu tiap hari, ya. Tiap hari, bukan pernah, tiap hari. Bahkan berbulan-bulan sampai mungkin setahun ada ya, setahun lebih saya merasakan saya sakit kan udah 2 tahun ya, udah 2 tahun saya merasakan keliengan parah itu setiap hari, pusing, migrain, sakit kepala, kenceng seperti diikat, terus kenceng semua pokoknya kepala ya, nggak karuan. Itu saya setiap hari dulu ya. Kalau sekarang sih kadang ya pusing, pusing-pusing biasa lah ya, tapi yang nggak seperti dulu. Seperti dulu itu berat ya, bukan berat itu beratnya itu berat sensasinya, bukan seperti tersiksa gitu ya. Kita itu rasanya seperti tersiksa, seperti kita itu gimana ya, nggak nyaman ya dengan sensasi semua itu cuma di kepala, belum yang di lainnya, belum di mata, belum di telinga, belum di hidung, belum di mulut, belum di tenggorokan ya, tenggorokan, terus di badan semuanya sampai turun itu belum situ ya, itu cuma yang di kepala, bayangkan ya. Terus sekarang bagaimana ya? Sekarang kadang pusing, kadang kenceng, tapi nanti hilang sendiri gitu ya. Tapi nggak setiap hari seperti dulu. Kalau sekarang itu ya kadang sebentar, kadang lama, kadang enggak ya gitu ya. Namanya juga pemulihan pasti gitu ya. Yang penting kita itu udah bisa beraktivitas meskipun belum sepenuhnya ya, bisa aktivitas seperti dulu ya. Ya gini ya, teman-teman semuanya itu selain keliengan itu apa lagi ya? Jadi selain keliengan perut ya, keliengan perut, terus badan lemes ya, itu biasanya dikeluhkan teman-teman semuanya. Apalagi kecemasan itu ya. Kecemasan sih masih ya nggak banyak banget ya. Yang banyak banget itu keliengan, lemes, perut, ulu hati, itu banyak sekali ya. Terus seperti badan nggak enak ya, itu juga banyak ya. Terus tadi ulu hati dan perut, bahkan itu sampai ke dada juga ya, itu karena asam lambung yang berlebihan sampai naik ke daerah kerongkongan itu kan di dada ya, di antara dada kanan dan kiri. Jadi untuk itu, untuk sensasi perut, ulu hati dan dada itu apakah saya dulu pernah
pernah ya, pernah sekali. Pernah sekali, tapi yang di dada itu yang apa, seperti sesak terus panas itu saya pernah, tapi nggak lama. Kalau selain itu saya lama, seperti celekit-celekit, seperti kayak ada benda yang lewat, terus seperti nyes-nyes gitu, itu saya lama ya, lama. Dan saya takut ya kalau sensasi itu. Dan alhamdulillah sekarang udah enggak ya. Terus perut, ulu hati, perut bagian kiri, perut bagian kanan, perut bawah kiri, perut bawah kanan. Nah, itu sering dikeluhkan teman-teman semua. Tapi beda-beda, nggak semuanya sama ya. Jadi asam lambung memang begitu ya, memang sensasinya banyak banget ya. Jadi untuk mengatasi itu semua sebenarnya itu kita butuh kesabaran ya. Meskipun kita sebelumnya itu sudah kemana-mana, sudah berusaha sekuat kita ya. Saya dulu juga sama. Pasti yang nonton video ini itu juga pernah merasakan perjuangan kesana kemari, ke dokter, terus ke paranormal, itu pasti pernah, saya yakin pasti pernah ya, pasti pernah, dan sudah lelah ya, dan akhirnya belajar otodidak sendiri ya. Jadi saya juga gitu, sama. Terus di perut, ulu hati panas, begah, kenceng ya, kaku, terus kembung ya, banyak sekali ya, banyak sekali sensasinya, aneh-aneh ya, dan bikin takut. Tapi semuanya itu nggak apa-apa. Kalian mau sakit, mau melilit, kalian minumin air hangat ya. Yang penting ambil tindakan dan tenangkan pikiran. Itu ya, semuanya nanti akan normal sendiri ya, normal sendiri. Maksudnya normal sendiri itu akan reda sendiri. Di satu waktu tertentu itu dia reda sendiri. Nanti kadang tinggi lagi. Nah itu mungkin dari makanan itu juga bisa, yang kita tidak sadari ya. Kita makan, entah itu makanan itu cocok atau tidak, kita kan nggak tahu. Yang penting kita makan dulu, yang penting nggak pedas, nggak santan, nggak kecut atau asam. Kita nggak tahu itu cocok atau tidak, padahal itu tidak pedas, tidak asam, tidak bersantan ya. Kadang yang digoreng itu kita makan, kita nggak sadar, perut kita terus sakit, melilit, panas, kembung, kita nggak sadar. Padahal makanan itu sebenarnya nggak cocok di kita, tapi kita nggak sadar. Nah itu ya yang perlu dipelajari, yang perlu dicatat, yang perlu diingat-ingat ya. Itu penting. Jadi nggak semua orang itu cocok ya dengan makanan itu. Misal makanan ini kerupuk ya, kerupuk di saya cocok, misal di kalian nggak cocok, padahal sama-sama sakitnya sama, rasanya sama. Jadi itu semuanya beda-beda. Bahkan sebaliknya, di kalian cocok, di saya bahkan nggak cocok. Itu beda-beda, nggak bisa kita memprediksi kok. Oh ya udah makan ya. Jadi di video-video saya yang makan itu, saya biasanya menjelaskan ini nggak semuanya cocok di kalian. Cocok di saya belum tentu cocok di kalian. Cocok di kalian belum tentu cocok di saya. Itu ya. Jadi kita gimana ya? Saling bertukar gitu ya, saling bertukar. Oh saya makan ini aman, saya makan ini aman, dan yang tidak aman pasti akan saya bicarakan ya, akan bicarakan. Dan nggak mungkin saya makan makanan yang aman, yang tidak aman ya. Nggak mungkin saya makan makanan yang saya rekam, yang saya buat video terus saya makan, saya paksakan makan, itu nggak mungkin saya. Nggak ya, jadi nggak gitu ya. Cuma saya review aja, cuma saya perlihatkan saja. Oh gini, ini ternyata dalamnya begini. Nah itu bisa kalian saring sendiri ya. Kalian diolah sendiri. Oh ternyata begitu. Oh nanti kalau sudah tahu, bukan trik sih, nggak ada trik ya di channel Aslam ini, nggak ada trik. Pokoknya kita belak-belakan ya, belak-belakan apa adanya, real. Jadi nggak trik-trikan ya, cuma caranya itu beda ya. Caranya harus tahu, oh makanan ini cocok di masnya. Dan setelah saya coba, ternyata saya muncul sensasi cemas, dada kayak ampak, keliengan. Nah itu berarti tidak cocok, udah jangan dimakan lagi, cari makanan lainnya yang aman, yang di logika itu aman ya.
Kalau di logika aman, oh nggak ada caos, nggak ada pedesnya, nggak ada yang aneh-aneh, oh ini berarti aman. Nggak ada minyak yang berlebih, itu jangan kita coba. Oh ternyata nggak ada sensasi. Nah kan kalian, oh ternyata begitu cara memilih makanan buat penderita asam lambung ya. Jadi itu ya, jadi sensasi itu tadi kelingan, perut, ulu hati, dada ya, itu yang sering. Terus lemes. Nah lemes ini biasanya dari gula darah yang rendah, itu juga bisa dari bawaan asam lambung, itu juga bisa. Jadi nggak semua orang itu lemesnya lemes banget, itu enggak ya. Kalau saya itu lemesnya ya lemes, tapi kalau dibuat angkat ya kuat gitu ya. Itu anehnya gitu. Itu dari asam lambung kalau gitu. Kalau lemes buat angkat nggak kuat, itu bisa jadi biasanya kadar gula darahnya itu rendah ya. Jadi nggak ada gairah, nggak ada semangat. Kalau saya dari dulu ada semangat, tapi badannya yang nggak kuat ya. Badannya itu rasanya pengen pada sakit semua, gitulah intinya. Oke, jadi itu saja yang mau saya bahas. Semoga saja kalian paham ya. Itu ya, saya sering membahas kayak gitulah ya. Nah ya, semoga saja sedikit bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan bisa membuat kalian itu tenang, kecemasannya itu reda gitu ya, dengan menonton video dari Aslamku ini ya. Jadi maaf kalau ada perkataan yang kalian nggak paham, atau perkataan yang nggak kalian pahami ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu. Amin ya rabbal alamin.